Ya, halo, selamat malam Sobat Indis. Sekarang saya akan melanjutkan part 6. Nah, part 6 dan part 5 sebelumnya itu membahas tentang gap-gap dari Bank Mini yang mengikuti sentimen Bank Mini ya tentunya ya. Nah, langsung aja yang pertama diawali dengan cash. Nah, cash ini ada satu gap yaitu di 276. Kondisi cash hari ini juga sedang arah dan breakout dari MA5-nya di harga 252. Jadi kita bisa langsung beli aja besok antri 10 tik di harga closing hari ini. Karena memang beberapa sekuritas, walaupun kita antri 10 tik di harga closing hari ini, dapatnya tetap di harga opening keesokan harinya. Contohnya, kita besok antri di harga 270. Ternyata opening besok itu hanya di 266. Ya kita dapatnya di 266, tidak di 270. Seperti itu untuk cash. Dan dia jaraknya dengan MA5 hanya sedikit ya, cuma berapa persen aja. Jadi ketika dia jebol dari MA5 bisa langsung cut loss aja. Karena memang MA5 ini penahan terakhir ya dari cash ini, dan jikalau jebol tidak ada MA lagi tuh bawahnya. Gitu, lanjut BSIM atau Bank Sinarmas. Masih loading ya. Bank Sinarmas ini ada 3 gap. Yang pertama ada di 805, kemudian ada di 860, dan yang terakhir ada di 930. Nah, untuk area best price-nya bisa langsung HK di 585, atau jika closing tidak bisa breakout dari 585 atau di MA5, MA9, dan MA20-nya ini, kita bisa antri beli di MA200-nya, yaitu di 558. Jadi opsi belinya ada dua ya, bisa langsung HK aja, atau kita tunggu di MA200-nya. Gitu, dan jangan lupa ya, kan BSIM ini ada 3 gap. Otomatis take profit-nya dibagi 3, jangan di hold semuanya. Bisa kita take profit di gap pertama 50% dulu, kemudian dilanjut 25% dan 20%, atau terserah pembagiannya seperti apa, asalkan harus dibagi rata. Jangan di hold semuanya untuk menunggu tutup gap yang ketiga, karena biasanya saham kalau udah nutup gap pertama, dia akan koreksi dulu untuk nutup gap yang kedua. Gitu, lanjut BEFIK. BEFIK ini ada 4 gap. Nah, yang pertama ada di 250, kemudian yang kedua ada di 268, yang ketiga ada di 288, dan yang terakhir ada di 308. Nah, BEFIK hari ini menarik ya, karena dia breakout MA60 yang notabene itu MA yang paling atas ya. Karena tanggal 5 Mei ini bisa dilihat bahwa BEFIK ini mau breakout MA60 tapi nggak bisa, dia ketatap. Dan hari ini di breakout, jadi ini pertanda baik nih. Kita bisa langsung HK aja 182, dan cut loss-nya ketika dia jebol dari MA60-nya. Seperti itu, jarak dari 179 atau MA60-nya dengan harga sekarang kan masih dekat tuh. Jadi resikonya juga masih minim. Dan jikalau ternyata jebol dari MA60, kita bisa antri beli di EMA9-nya. Karena secara historis dia nurut banget sama EMA9 ya. Tanggal 9 Juni dia reject EMA9. 8 Juni juga seperti itu. Kemudian 10 Mei dia ketatap tuh EMA9, 7 Mei juga. Jadi sering banget dia nurut sama EMA9 dan MA60-nya. Tuh, tanggal 14 April dia mau tembus MA60 tapi nggak bisa. Itu untuk BEFIK. BEFIK ini ada 4 gap, jadi bisa dibagi 4 ya, 25% dulu, 25% dulu, 25% dulu, dan 25% terakhir. Gitu untuk BEFIK. Lanjut AMAR. AMAR ini ada 3 gap, sama seperti BESIM tadi. Nah, yang pertama ada di 464, kemudian yang kedua ada di 498, yang ketiga ada di 535. Nah, kondisi AMAR hari ini dia break 3 MA ya, EMA9, MA5, dan EMA41,
tapi dia ketatap resist horizontal lainnya tuh. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Nah, dia ketatap resisten horizontal lainnya. Dan kita bisa langsung HK dengan titik cut loss yang berbeda nih. Yang pertama titik cut loss-nya adalah jikalau dia closing nggak berhasil tembus dari resist horizontal lainnya ini. Atau cut loss yang kedua adalah ketika dia jebol dari EMA 41-nya. Jadi tergantung kalian kuatnya yang mana ya. Dan kalau jebol EMA 41-nya, maka kita bisa antri lagi di EMA 20-nya, di 262. Nah, kenapa hari ini tim trader ini merekomendasikan AMAR? Karena kemarin AMAR rejection EMA 20-nya tuh. AMAR rejection EMA 20-nya, dan alhamdulillahnya hari ini kita take profit ya. Dan take profitnya tinggi. AMAR disertai dengan volume dan juga breakout dari 3MA itu. Dan kalau jebol EMA 20, ya udah berarti wassalam, nggak ada apa-apa lagi tuh bawahnya. Gitu untuk AMAR, lanjut BNBA. Nah, BNBA ini banyak ya gapnya ya, tapi kita hanya mengambil 2 aja yang terdekat, jadi realistis dulu aja, jangan maruk. Sebentar masih loading. Nah, untuk BNBA ini, gap yang pertama ada di 1260, tipis banget ini ya. Karena 14 April high-nya cuma sampai 1250 kalau nggak salah. Kemudian gap yang kedua ada di 1750. Nah, di atas 1750 ini sebenarnya masih ada tuh, 1870 sampai ke atas ini masih ada gap. Jadi kurang lebih AMAR ini ada 10 gap ya. BNBA ini ada 10 gap. Mengapa saya beri kotak warna kuning? Karena benar-benar gapnya ini jauh banget. Dan sangat sulit harusnya untuk dicapai bandarnya. Tapi jika benar dicapai nutup sampai atas sih, benar-benar bisa jadi sultan ya, yang megang BNBA ini. Nah, BNBA ini hari ini arah ya. Jadi besok kita juga bisa langsung antri 10 tick dari harga closing hari ini. Dan cut loss-nya juga terbagi menjadi 2. Yang pertama kita bisa cut loss ketika kita minus 3%, atau cut loss kalau dia jebol EMA 41-nya. Jadi tergantung kalian kuatnya yang mana. Karena kalau dia EMA 41-nya dijebol, maka support selanjutnya EMA 5 dan EMA 9-nya ini benar-benar jauh di bawah. Begitu untuk BNBA. Lanjut SDRA. SDRA ini ada 2 gap. Nah, gap yang pertama ada di 845, gap yang kedua ada di 905. Nah, lalu untuk best price-nya adalah bisa langsung HK juga dengan titik cut loss ketika dia jebol MA60, atau titik cut loss-nya ketika dia closing tidak berhasil tembus di horizontal, resist horizontal lainnya. Karena closing hari ini SDRA di resist horizontal lainnya ya, di 715. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuh sering banget 7, 8, jadi 7115 ini benar-benar sering dilewati sama SDRA ya. Titik cut loss-nya ada 2, ketika dia closing nggak berhasil tembus 715, atau ketika dia jebol EMA 60-nya. Dan ketika dia jebol EMA 60-nya, kita bisa langsung antri beli di EMA 9-nya. Kenapa sih Pak kok nggak di EMA 5-nya? Karena dia sering nurut sama EMA 9-nya tuh. Sering nurut sama EMA 9-nya, dan jikalau EMA 9-nya ternyata jebol, bisa langsung antri di EMA 20-nya. Dan kalau EMA 20-nya juga jebol, ya udah berarti tunggu dia breakout lagi. Kita cut loss dulu aja untuk main aman. Lanjut yang terakhir ada PNBN. PNBN ini cuma ada 1 gap. Yaitu di 1130. Nah, untuk best price-nya PNBN ini bisa antri di support horizontal lainnya yaitu di harga 865 sampai harga closing hari ini. Jadi 865 sampai 875 kita bisa tebar jaring ya untuk belinya. Dan kalau semisal kita nggak dapat di 865, PNBN keburu breakout dari 3 MA sekaligus yaitu MA 5, MA 9 dan MA 20, kita juga bisa langsung beli. Tapi resikonya adalah PNBN ini ternyata pernah ngeprank tuh kalau breakout. Contohnya 25 Mei. 25 Mei dia breakout MA 5 dan EMA 9
ternyata ngeprank besoknya. Kemudian juga 1 Mei juga breakout ternyata ngeprank, kemudian 3 Juni breakout ternyata ngeprank lagi. Jadi historisnya seperti itu untuk PNBN, kita bisa kawal ketat untuk PNBN ini. Begitu, jadi saya ulangi lagi, cash ada di 276, BSIM ada di 805, 860, 930, BEVIC ada di 250, 268, 288, dan 308, AMAR ada di 464, 498, 535, BNPA ada di 1260 dan 1750, SDRA 845 dan 905, terakhir PNBN ada di 1130. Ya, seperti itu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kalau ada video terupdate dari trader indie, bisa langsung masuk notifnya ke HP kalian. Baik, terima kasih Sobat Indie sekalian. Selamat malam.